Yang akan terjadi di bulan April ini buat zodiak siapa kali ini? Halo. Zodiak Virgo, apa sih yang akan terjadi di bulan April ini yang kemungkinan terjadi gitu ya? Di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sama minggu keempat. Kita buka cerita keadaannya seperti apa. Virgo, halo. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya, bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, udayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini kartunya, ini ceritanya tentang keadaan zodiak Virgo di akhir bulan, di bulan April, di minggu ke-1, minggu kedua, di minggu ketiganya, minggu keempat juga gitu. Ada apa di keadaannya? Ini kartunya, kita buka ceritanya ya. Halo Virgo, ada apa katanya di keadaannya? Kasih bocoran dong di keadaannya gitu ya. Kita buka ceritanya seperti apa di keadaannya Virgo. Ini ada kebangkitan Kak. Ada kebangkitan, ada judgment. Akan ada kebangkitan di bulan April. Sesuatu yang dulu mungkin udah kita udah berakhir gitu ya, kayak nggak percaya lagi bisa bangkit lagi, ternyata ada kebangkitan baru lagi yang bisa bikin kita semangat lagi buat ngadapin hari-hari berikutnya gitu ya. Kebangkitan ini dari mana? Bisa aja dari keadaan, bisa aja dari perasaan, bisa aja tentang seseorang gitu ya, yang dulu udah kemana, saat ini mungkin bisa bersama kembali di keadaannya. Kita buka energinya, ceritanya seperti apa di keadaannya. Ini Virgo nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut ceritanya. Apa sih yang bangkit di keadaannya? Kita buka aja di minggu pertama dulu ya. Minggu pertama buat zodiak Virgo, ada apa ini dari sesuatu yang kita usahakan Kak? Ini kita ngusahain sesuatu ya, kayak berharap sama sesuatu, ngusahain. Yang diusahakan apa? Mungkin yang diusahakan itu yang akan berbuah, makanya ada kebangkitan. Atau bisa aja gini, dari ada kebangkitan ya, kita udah bangkit dari keadaan, terus kita memperjuangkan sesuatu halnya apa, nanti kita buka pakai kartu konfirmasi. Ini di minggu pertama kita memperjuangkan gitu ya, memulai memperjuangkan di keadaannya, udah mulai bertindak, cuman kita belum tahu apa yang ditindakkan, itu zodiak Virgonya yang tahu. Kita nanti buka pakai kartu konfirmasinya ya. Terus di minggu keduanya ada apa di keadaannya? Ini buat minggu kedua Virgo. Di minggu keduanya ada apa katanya? Minggu kedua, oh ada pertimbangan Kak. Ada justice di minggu kedua. Minggu ketiga ada pelangi, ada kekalahan. Tapi kekalahan ini gitu ya, bukan berarti kitanya nyerah. Pasti akan ada kebangkitan. Minggu keempat kita memulai lagi sesuatu yang baru dari apa yang diinginkan. Ini Virgo naik turunnya di bulan April ini. Di minggu pertama kita memulai, minggu kedua ada balasan dari apa yang kita mulai, berarti berbuah keadaannya. Minggu ketiga kita ngusahain sesuatu tapi kayak ada kekalahan gitu, terus maju lagi. Minggu keempatnya maju terus, kita nggak tahu gitu ya bisa didapat apa nggak apa yang diinginkan. Cuman kartu pertama tadi yang keluar tentang kebangkitan, berarti akan ada semangat baru buat yang bikin kita bergairah lagi gitu ya, buat mengejar sesuatu itu. Sesuatunya apa? Kita buka aja ceritanya. Ini dari minggu pertama dulu, di keadaannya seperti apa gitu ya. Apa sih yang sebenarnya sedang diperjuangkan sama zodiak Virgo, sedang diusahakan sama zodiak Virgo? Ini kartunya, ini keadaannya. Kita buka kartu konfirmasinya. Memperbaiki diri Kak, buat memperbaiki keadaan gitu ya. Yang sedang diusahakan, yang sedang diperjuangkan di bulan April ini, di awal minggu April, di minggu pertama di bulan April, kita memulai dari diri kita sendiri gitu ya, memperbaiki kekurangan kita apa dari segi keadaan, dari pribadi gitu ya, dari pribadi buat keadaannya. Kalau mungkin kemarin bangun siang, sekarang agak pagi gitu, kayak gitu Kak, ini lebih ke diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri untuk memperbaiki keadaan sekitarnya gitu ya. Bisa nggak merubah? Mudah-mudahan bisa, soalnya ini satu tongkat. Kita pertama kita memulai mengharapkan sesuatu juga gitu ya, apa yang diharapkan mudah-mudahan. Jadi gini,
alasan kenapa kita mau berubah gitu, punya alasan gitu ya. Alasannya apa? Alasannya itu yang bikin kita semangat lagi, makanya kita mau buat merubah dulu diri kita untuk mencapai keinginan itu ya. Kita buka kartu konfirmasinya, Kak. Apa sih yang diperbaiki dari pilihan lain? Katanya ada pilihan lain lagi di keadaannya. Jadi kalau dulu rencana mau kemana gitu ya, ternyata ada kegagalan, ada kehancuran. Di minggu pertama ini di bulan April kita memulai lagi kayak yang ada penyemangat lagi gitu. Yang dulu hancur, udahlah hancur, terus ngelihat lagi sesuatu apa seseorang, kitanya bangkit lagi, semangat, ada pilihan lain lagi gitu ya. Ternyata hidup nggak sampai sini, masih ada penyemangat yang lain, banyak ya. Kita buka yang halangin ini semua apa sih? Kenapa Pego Pentacle dari segi keadaan, apa yang kita usahakan nggak berbuah, terus ada The Devil. Ini kenapa gitu ya, dari segi keadaan kita kadang susah banget gitu buat nyari rejeki, nyari keadaan untuk kebahagiaan. Kenapa susah banget? Ini masih ada The Devil, Kak. Masih ada rasa dendam atau rasa benci sama sesuatu yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Justru sebenarnya di keadaan ini itu yang halangin gitu ya. Kitanya netralkan dulu perasaan, keinginan, kayak yang kalau dulu punya kebencian ke seseorang, siapa yang bikin kita down gitu ya, itu lupakan dulu. Mungkin ini mau memperbaiki itu ya dari diri kita sendiri. Kitanya bukan melupakan ya, tapi lebih ke menerima apa yang udah terjadi di keadaannya, pasrah gitu. Karena kita nggak bisa ngerubah sifat, karakter, keinginan orang lain. Yang bisa kita rubah ya diri kita sendiri. Mungkin kesalahan ada di diri kita gitu, kitanya harus bisa memperbaiki keadaan untuk kebahagiaan di depannya. Buang rasa bencinya ya, The Devil ini buang, biar apa yang kita usahakan, apa yang kita tindakan berbuah. Karena apa? Di minggu kedua ada justice-nya, ada tabur tuai dari apa yang kita lakukan di keadaan minggu pertama. Jadi ya itu, minggu pertama kita harus ngelakuin hal-hal yang baik dulu gitu dari diri kita sendiri. Ada buahnya, Kak, kalau kita mau merubah diri kita, pribadi kita, sifat kita, keadaan kita gitu ya. Kalau watak mungkin nggak bisa dirubah, tapi diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kita mulai justice-nya apa? Ada tabur tuai. Sesuatu yang kita usahakan minggu kemarin, minggu pertama, minggu kedua akan mendapatkan buahnya. Two of cup kayak bercermin. Kakak usahain apa, itu yang akan didapat. Jadi usahakan yang baik ya. Kita berusaha untuk kebaikan aja. Usahakan yang terbaik buat keadaannya. Kalau diri kita mau memperbaiki diri kita ya perbaiki itu, karena Two of Cup kayak bercermin gitu ya. Apa yang kita usahakan ya itu yang akan didapat di keadaannya. Cuman yang ngehalangin ini gitu. Pasti setiap apa yang kita usahakan ada penghalang. Yang menghalangi kitanya kayak nggak bisa mengakhiri sesuatu yang ada di masa lalu. Padahal sesuatu itu yang bikin kita mati gitu ya. Yang bikin kita mati perasaan, bukan mati raganya. Mudah-mudahan panjang umur ya, sehat, rezeki lancar. Kita lanjut, ini dulu yang halangin ini semua tentang buka lembaran baru, kayak belum bisa move on kalau di bahasa gaulnya ya. Targetnya kemana, kitanya terus berjuang maju, Kak, bukan melupakan gitu ya, tapi lebih ke menerima. Kitanya maju ke depan, di depan ada kebahagiaan. Justru kalau kita masih ada dendam sama sesuatu di masa lalu, masih pikiran kita ke keadaan yang dulu, pikirannya malah dendam, rezeki susah biasanya ya dari pikiran-pikiran negatif kita sama sesuatu di masa lalu. Ini kita berjuang, bergerak aja ke depan. Justru kalau pikiran kita masih di keadaan sebelumnya, di minggu ketiga juga kita ada kekalahan. Kalau kita memikirkan sesuatu yang dulu gitu ya, sesuatu yang emang udah terjadi, Kak, semua udah berlalu gitu ya. Sekarang ada kebangkitan baru. Mudah-mudahan ada kebangkitan baru, ataukah mencari kebangkitan baru. Ini akan ada kemenangan, akan ada kebahagiaan setelah apa yang selama ini Kakak usahakan. Kita ngusahain sesuatu yang salah mungkin ya, jadinya nggak ada perubahan. Tapi kalau kitanya jalurnya benar gitu, udahlah ke yang bisa kita usahakan aja biar kita menerimanya. Ini akan ada kebahagiaan sebenarnya. Six of Wands, apa yang Kakak dapatkan di depan, pencapaiannya bisa dirasakan sama semua. Ini kenapa bisa dirasakan sama semua? Kadang kita lupa ya, karena kita punya keinginan apa sama sesuatu, jadi kita lupa sama orang-orang sekitar, sama orang yang sayang sama kita, sama keluarga kita, sama saudara-saudara kita. Kadang saudara-saudara atau keluarga kita ngelihat zodiak Virgo-nya sedih, dia juga ikut sedih. Makanya dari pilihan ini, kalau Kakak bisa bangkit lagi,
bukan cuma kakak yang bisa bahagia, tapi semua juga ngerasain kebahagiaannya itu. Jadi harus semangat ya, harus mudah-mudahan ketemu alasannya untuk bangkit kembali menjalankan kehidupan yang ada. Ini di minggu ketiga yang jadi penghalang apa sih sebenarnya untuk pencapaian ini? Kebersamaan sama orang yang mungkin kita cintai, tapi di sini udah ada Dede Pil Kak. Terus yang halangin juga gitu ya, yang harusnya emang mungkin udah berakhir, ini cerita di keadaan ini udah berakhir sama keadaan masa lalu ya. Kita tunggu dulu, ini ada apa, ada keranjangnya, silahkan yang mau belanja cek di keranjangnya, atau yang mau lihat-lihat aja silahkan sambil dengarkan readingan ya. Kita lanjut, target dari keadaan ini apa? Target dari keadaan ini kitanya lelah capek. Kenapa bisa lelah capek gini? Karena kita masih mikirin, masih ngusahain sesuatu yang emang jelas-jelas di keadaannya harus diakhiri gitu ya. Mencari kebangkitan baru untuk keadaan ini, terus mudah-mudahan juga kebangkitan yang barunya udah ditemui, udah ketemu sama zodiak Virgonya, agar supaya apa, kitanya nggak terlalu berpikir sesuatu yang di masa lalu. Ini kita maju ke depan di keadaannya biar nggak capek di pikiran Kak. Terus sayang juga gitu ya kalau kita terus memikirkan kesalahan-kesalahan atau kejadian-kejadian di masa lalu, malah kitanya dendam, nantinya ngerugiin zodiak Virgo sendiri ke rezeki seret biasanya, karena pikiran kita, hati kita nggak tenang keadaannya. Target kedepannya Pego Pentacle. Dari segi keadaan ini sebenarnya walaupun apa yang diinginkan belum berbuah, tapi orang di keadaan Pego Pentacle ini biasanya ngelakuin berbagai cara, ngelakuin berbagai usaha untuk mewujudkan apa yang dimau. Mungkin kebangkitannya kita belokin sama sesuatu yang kita inginkan. Yang kita inginkan di keadaan ini apa gitu ya. Mudah-mudahan tercapai. Kita buka kartu konfirmasinya di keadaan ini. Kartu konfirmasinya sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita kerjakan. Kita yang penting gitu ya, yang penting di keadaan ini kitanya udah berusaha, udah mau usahain. Di minggu keempat kita masih terus mau berusaha, cuman kadang nggak yakin ya. Nggak yakin di pendirian, harus tegas Kak, tegas bahwa di depan pasti banyak kebahagiaan yang akan ditemui. Bukan cuman masa lalu aja yang bahagia, masa lalu mungkin bisa dijadikan kenangan ya, walaupun ini masih ada rasa ketakutan untuk maju ke depannya kayak trauma. Mudah-mudahan dipertemukan ya, bisa di pertengahan jalan, bisa di akhir Februari, bisa di awal, bisa di akhir April, bisa di minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Kebangkitannya mudah-mudahan ditemui biar kitanya lebih siap lagi buat maju ke depannya untuk sesuatu yang baru tentunya ya, bukan sesuatu di masa lalu. Jadi intinya ini, inti dari cerita ini gitu ya, dari cerita tentang zodiak Virgo, intinya kita udahlah, yang udah berlalu biarlah berlalu, jangan jadi dendam gitu. Jadikan pelajaran aja buat diri kita, perbaiki diri kita. Untuk apa? Untuk menemui kebahagiaan kita yang akan kita temui di depan. Seperti itu ya inti dari bulan April ini, dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, sama minggu ke-4-nya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, mudah-mudahan berkah ya. Terus terima kasih yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah belanja parfum Rizky Parfumnya. Makasih juga yang udah belanja di link-linknya ya. Terima kasih yang udah support, dukung terus, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.